Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa, marilah kita lanjutkan belajar kita mengenai pembiayaan vegetatif, yang mana pada kuliah yang lalu kita sudah membahas mengenai stek pada batang. Nah, hari ini kita membahas mengenai adanya polaritas pada saat kita melakukan stek, khususnya stek batang nanti yang kita banyak bicarakan. Yang dimaksud dengan polaritas di sini adalah kita uraikan kata polaritas itu terdiri dari satu kata dasar polar. Polar itu artinya kutub ya. Bipolar begitu maksudnya. Itu maka artinya dua kutub. Yang dimaksud dua kutub pada stek, polaritas pada stek itu pertama adalah yang disebut distal, yang kedua yang disebut sebagai proksimal. Mari kita lihat gambar di bawah ini. Yang distal itu adalah, ini definisinya, distal itu adalah ini. Kalau pada batang, distal adalah bagian yang terjauh dari leher akar. Jadi ini adalah leher akar. Maksudnya leher akar itu adalah perbatasan antara batang dengan akar. Itu ada suatu perbatasan yang kita sebut sebagai leher akar. Nah, istilah distal adalah istilah untuk bagian yang terjauh dari potongan, yang semakin jauh dari potongan. Jadi semakin ke ujung. Kalau ini batang berarti semakin ke ujung batang. Maka pada gambar ini yang disebut sebagai distal adalah di sini nih. Ya. Sedangkan kalau pada akar yang disebut sebagai distal adalah bagian yang paling jauh dibandingkan yang ini kan paling jauh dari akar dibandingkan yang di sini misalnya. Ya. Di itu saya ulang, pengertian distal adalah bagian yang paling jauh dari pangkal akar. Kalau ini batang, maka bagian paling jauh adalah ke ujung batang. Kalau ini akar, maka bagian yang paling jauh adalah dari pangkal akar. Jadi maksudnya, jika ini adalah potongan dari akar, ya ini adalah potongan dari akar, maka distalnya itu yang ujung sini, proksimalnya yang ujung sini, begitu. Ya. Kalau itu adalah potongan dari batang, ya, maka distalnya itu yang di ujung sini, proksimalnya yang di ujung sini, seperti itu. Jadi itu adalah istilah-istilah yang digunakan untuk menyatakan sebelah mana yang ujung dari suatu potongan stek, batang stek, dan sebelah mana yang pangkal dari potongan batang stek. Nah, ini ada ketentuannya. Kalau dia stek batang, ya, maka stek tersebut akan membentuk tajuknya pada bagian distal dan stek akar pada bagian proksimal. Jadi kalau ini misalnya stek akar, ya, saya jelaskan yang ini. Kalau ini adalah stek akar, maka tajuknya akan dibentuk di sini, proksimal. Maksud kalimat tersebut adalah seperti itu. Kalau ini adalah stek batang, maka tajuknya adalah dibentuknya di sini. Ini makna dari kalimat. Kalau stek batang membentuk tajuknya di bagian distal.
Ya, jadi seperti itu. Kemudian stek akar membentuk tajuk pada proksimal dan akar pada distal. Kita lanjutkan. Nah, polaritas pada stek ini, terutama stek batang, itu tidak dipengaruhi oleh, jadi ini, perubahan posisi pada posisi stek terhadap gaya gravitasi itu tidak merubah kecenderungan polaritas. Jadi maksudnya nanti kita lihat gambar di bawah, posisi steknya itu dibolak-balik misalnya, itu tetap saja cara kerja polaritas tadi tetap. Nah, dari hasil banyak penelitian maka diketahui bahwa polaritas yang paling kuat itu adalah batang, baru kemudian akar, baru kemudian daun. Yang dimaksud di sini adalah kedisiplinan, tanda kutip ya, kedisiplinan dari stek batang dalam menjaga teori polaritas itu tadi yang paling kuat ada pada batang, paling kuat, paling disiplin. Jadi kalau pada stek batang dibolak-balik dia tetap memegang prinsip-prinsip polaritas. Yang kurang kuat akar dan yang paling lemah daun. Jadi yang dimaksud daun itu terlemah, kadang-kadang kalau daun itu posisi tanamnya kita rubah-rubah menentang gravitasi misalnya, itu polaritasnya sudah tidak bekerja. Maka di sini diistilahkan sebagai polaritas pada daun itu lemah. Ini maksud dari kalimat itu. Ini ada satu gambar ilustrasi ya, yang menggambarkan bagaimana polaritas itu dampaknya terhadap tumbuhnya akar. Ya. Di pada gambar ini adalah stek batang ya. Kalau stek batang berarti distalnya adalah yang ini, proksimalnya yang di sini. Ya, kalau ini akar maka distalnya yang sini, proksimalnya yang sini. Sedangkan pada gambar yang ini menunjukkan, Anda lihat arah tunas, arah tumbuh tunas. Kalau suatu potongan stek batang, Anda lihat ada bakal tunas. Nah, bakal tunas itu akan memberi petunjuk kepada kita mana distal, mana proksimal. Nah, Anda perhatikan bahwa biasanya tunas itu mengarah ke atas. Jadi kemana arah tunas menunjukkan kemana, di mana letaknya distal, seperti itu. Nah, biasanya kita secara normal membuat stek itu yang kita masukkan ke dalam tanah, ini tanah ya, yang kita benamkan ke dalam tanah adalah bagian proksimalnya. Secara normal ya, yang dibenamkan ke dalam tanah stek itu adalah bagian proksimalnya. Kalau kita sih dalam bahasa Indonesia sehari-hari menyebutnya sebagai bagian pangkal, sedangkan yang ini bagian ujung ya. Maka jika stek ditanam secara normal tersebut, hasilnya seperti ini, bahwa akar munculnya ada pada dari bagian proksimal ya, sedangkan tunas munculnya dari pada bagian distal. Ini polaritas pada stek batang. Sekarang mari kita lihat percobaan berikut. Ini adalah percobaan
pada saat stek ini ditanam secara terbalik ya. Ini tanahnya media ya, tetapi kemudian stek ini ditanam secara terbalik. Anda perhatikan bahwa yang dibenamkan ke dalam tanah adalah bagian distal, sedangkan bagian proksimal ada di atas ya. Jadi dikaitkan dengan gaya gravitasi tadi, ini maksudnya menentang terbalik. Nah, ini dibalik memang cara menanamnya untuk melihat bagaimana percobaannya. Nah, hasilnya ini hasilnya yaitu bahwa tunas tetap munculnya pada bagian distal dan akar root munculnya tetap pada bagian proksimal ya. Jadi ini hasil percobaan polaritas batang pada stek. Ini maksudnya secara keseluruhan menunjukkan hasil-hasil percobaan ini nanti bahwa tingkat kedisiplinan atau kekuatan polaritas pada stek batang itu besar, tinggi sekali. Jadi meskipun dibalik posisinya melawan gaya gravitasi, tetap yaitu bahwa shoot tajuk tumbuhnya ada pada bagian distal dan akar tumbuhnya pada bagian proksimal. Nah, tingkat kedisiplinan, tingkat kekuatan polaritas itu tadi ya, sampai pada potongan yang terkecil pun itu masih menunjukkan efeknya. Jadi misalnya nanti besok kalau Anda sudah mempelajari kultur jaringan, coba Anda menanam potongan kecil dari yang explant namanya ya, ditanam di botol kultur itu diletakkan terbalik, maka tetap apa tadi yang saya jelaskan itu bekerja, yaitu bahwa tunas tumbuhnya di distal, akar di bagian proksimal dari explant. Nah, ini setelah diteliti secara hormonal, adanya polaritas ini melibatkan adanya gerakan dan distribusi auksin ya. Jadi auksin itu didistribusikan dari titik tumbuh. Jadi auksin itu didistribusikan dari titik tumbuh ke pangkal ke bawah ya, untuk membentuk tumbuhnya akar. Jadi auksin biasanya munculnya dari tunas-tunas ini ya, itu didistribusikan ke site of actionnya. Itu tadi yang di atas merupakan ilustrasi. Nah, sekarang kita tunjukkan bahwa dari gambar ini menunjukkan anggur ya, stek anggur yang ditanam terbalik. Jadi stek anggur yang ditanam terbalik, saya jelaskan. Sebelah kiri ini saat umur beberapa bulan, ini ya sebelah kiri saat umur beberapa bulan, dan sebelah kanan ini setelah umur 1 tahun ya. Jadi pada umur 1 bulan kita perhatikan tampak stek ini menghasilkan tunasnya di sini, seolah-olah ya mampu menghasilkan tunasnya di sini dan akar di sini, seolah-olah ini stek mampu menentang hukum polaritas pada saat umur beberapa bulan. Tapi setelah 1 tahun umurnya, kita lihat faktanya bahwa yang kita lihat semula ini ada tunas, itu setelah 1 tahun ini tunasnya ini. Jadi ini adalah tunas bawaan
dulu. Lalu kemudian stek ini membentuk tajuknya sendiri yang jauh lebih besar ini. Dari mana asalnya? Dari sini, yaitu dari bagian distal stek semula. Jadi sini. Nah, artinya pada awalnya itu seolah-olah stek ini menentang hukum polaritas. Tetapi setelah umur lama 1 tahun, tetap saja stek ini kembali ke disiplinnya mengikuti polaritas. Apa disiplinnya mengikuti polaritas? Yaitu bahwa tajuk yang bisa membesar ini tumbuhnya tetap dari bagian distal stek. Itu gambar ini percobaan yang benar-benar dilakukan, artinya percobaan real, bukan hanya sketsa yang kemudian bisa menjelaskan tadi yang sudah saya jelaskan di atas. Jadi ini tadi menceritakan tentang tunas ya, polaritas tunas. Sekarang menceritakan tentang akar, bagaimana suatu tanaman, ini masih tanamannya masih anggur ya, bagaimana kalau ditanam terbalik tetapi yang diamati adalah akarnya ya. Jadi keterangannya pada gambar ini, sebelah kiri adalah stek ditanam terbalik tapi akar tetap tumbuh di bagian proksimal, dan sebelah kanan stek diletakkan normal, akar di bagian proksimal. Jadi akar ini semua adanya tumbuhnya di bagian proksimal. Jadi ini masih sesuai dengan ketentuan hukum polaritas yang tadi. Ini tunasnya di bagian distal. Jadi ini stek yang cara tanamnya dibalik. Jadi di sini polybagnya di sini. Jadi sengaja posisinya dibalik, maka tetap saja akarnya tumbuhnya di bagian proksimal. Itu mengenai polaritas pada stek. Selanjutnya kita pelajari mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi regenerasi tanaman dari stek. Tetapi oleh karena keberhasilan membuat stek itu tergantung banyak hal, maka mari kita bahas di sini beberapa faktor yang mempengaruhi regenerasi tanaman dari stek. Jadi pembahasan kali ini fokusnya faktor-faktor yang berkaitan dengan bahan steknya. Ini ada data hasil percobaan ya. Nah, yang dicoba itu tanamannya tomat. Nah, tomat itu tanaman tomat ya, saya ilustrasikan. Ini akar tomat, kemudian ini daun, ini ujung. Tanaman tomat dibagi 3 bagian. Ya. Bagian yang paling ujung pucuk ini. Terus yang tengah itu ini. Dan yang pangkal itu ini. Jadi dibagi 3. Ini pangkal, tengah, kemudian pucuk. Hanya saja di sini di dalam cara mencatatnya bagian yang pucuk itu di sini dikatakan yang sekulen, yang sangat lunak. Dilihat dari warna batangnya. Kemudian yang tengah itu kulitnya masih kehijauan. Sedangkan yang pangkal itu kulitnya sudah ada kekuning-kuningan. Jadi seperti itu maksudnya. Nah, mari kita lihat mengenai datanya.
Dari ketiga bagian tanaman yang dipotong tadi, diuji kandungan karbohidratnya, diuji kandungan nitrogennya. Kandungan karbohidratnya berapa, kandungan nitrogennya berapa. Kemudian ketiga jenis batang stek tomat tadi diakarkan, ditanam ya, untuk dilihat bagaimana kemampuan menumbuhkan akar dan bagaimana dilihat kemampuan menumbuhkan tajuk tunas batang itu. Nah, hasilnya ya bahwa kalau itu batang yang paling tua, kandungan karbohidratnya tinggi. Ya, semakin muda semakin rendah. Jadi dengan kata lain, kalau ini tadi batang tumbuhan, ini akar, maka kandungan karbohidratnya di sini ini paling tinggi. Di sini tengah ini sedikit, sedang, paling atas rendah. Itu jika dilihat dari kandungan karbohidratnya. Kalau dilihat dari nitrogennya, sebaliknya ini, yaitu kalau batangnya paling pangkal itu rendah, saya kasih negatif sini. Kalau yang tengah itu sedang, dan di sini nitrogennya sangat tinggi. Jadi kalau Anda perhatikan di sini adalah ada kebalikan, ya, kebalikan. Ini kan saling kebalikannya antara kandungan karbohidrat dengan kandungan nitrogen suatu jaringan tanaman. Maksud saya, jika karbohidratnya tinggi, biasanya kandungan nitrogennya rendah. Jika karbohidratnya sangat rendah, kandungan nitrogennya sangat tinggi. Itu hubungan antara kandungan karbohidrat dan nitrogen. Nah, sekarang bagaimana kemampuannya membentuk akar? Yaitu bahwa jika kombinasinya seperti ini, kemampuan membentuk akarnya tinggi, tetapi kemampuan membentuk tunasnya rendah. Jika kondisinya seperti ini, kemampuan membentuk akarnya rendah, kemampuan membentuk tajuknya tinggi. Dan jika seperti ini, N-nya sangat tinggi tapi karbohidratnya sangat rendah, dia tidak mampu membentuk akar maupun tidak mampu membentuk tunas. Jadi dari percobaan ini, Anda tentu bisa berkesimpulan. Kalau begitu, jika Anda membuat stek, jangan pilih yang ini. Jangan pilih yang sangat-sangat mudah. Karena hasilnya akan seperti ini. Yang terbaik yang mana? Yang terbaik adalah ini. Ya, batang warnanya kekuningan. Tapi jangan yang coklat, karena yang coklat sudah terlalu tua. Mengapa kok ini yang terbaik? Ya karena adanya ini kandungan karbohidrat yang tinggi, N rendah. Ini nanti kemudian muncul istilah C/N rasio. Jadi kandungan C-nya berapa dibagi kandungan N-nya berapa. Muncul istilah C/N rasio. Jadi batang tanaman untuk bisa di stek bagus hasilnya harus mempunyai nilai C/N rasio tertentu.
atau katakanlah CN rasio yang tinggi, ya. C-nya banyak, N-nya rendah. Itu makna dari data percobaan ini tadi. Nah, data percobaan ini tadi dijelaskan dalam satu kalimat di sini. Kandungan nutrisi dari bahan itu mempengaruhi kuat terhadap pertumbuhan akar dan tajuk. Demikian. Ya, jadi dari percobaan tersebut di atas juga muncul kalimat ini. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi, yaitu adanya auksin, adanya kofaktor, dan adanya karbohidrat. Ya, karbohidrat baru saja dijelaskan. Kofaktor sudah dijelaskan kemarin, pada proses dia harus bekerja sama dengan auksin. Auksin dan kofaktor bekerja sama untuk membentuk RNA, yang RNA kemudian membentuk tunas-tunas akar. Jadi seperti itu kalimat kesimpulannya. Secara lapangan ini bisa digunakan teori kasar untuk pedoman di lapangan. Dengan demikian, dari yang dijelaskan tadi, maka karbohidrat itu identik dengan ketegaran batang. Karbohidrat rendah identik dengan batang lunak, lentur. Karbohidrat tinggi identik dengan batang yang tegar, kuat, patah. Jadi kalau ditekuk itu patah. Itu karbohidrat tinggi. Tapi kalau ditekuk lentur, karbohidrat rendah. Tetapi ya, itu tidak identik dengan ketuaan. Jadi bukan karena umurnya, bukan karena tua. Mengapa? Ketuaan itu munculnya akibat penebalan dinding sel dan lignifikasi. Jadi tua itu punya karakter kuat dan kalau ditekuk patah dan juga tegar. Mirip-mirip karakternya suatu jaringan tanaman yang berkarbohidrat tinggi. Tetapi sebenarnya tua itu adalah yang terjadi adanya ini, lignifikasi dan penebalan dinding sel. Jadi sel tua itu semakin lama semakin tebal dinding selnya, yang itu menyebabkan tegar, kuat, patah. Ya, jadi jangan terkecoh dengan itu. Jadi ada petunjuk tambahan, yaitu apa? Warna yang tadi di sini disebut kekuningan. Jangan sampai yang coklat tua atau warna kayu yang tua, tetapi ada hijaunya. Di sini diistilahkan sebagai warna kekuningan. Ya, seperti itu. Nah, sebenarnya secara laboratorium untuk mengetahui karbohidrat itu dilakukan uji yodium. Iya, yodium, zat kimia yodium. Kita pernah belajar dulu waktu SMA untuk menguji adanya karbohidrat pada tepung ya. Dulu yang kita uji itu tepung. Maka yodium kalau diteteskan pada tepung, maka warna tepung itu menjadi gelap. Nah, menjadi gelap. Jadi ditambah yodium, jika warnanya gelap itu menunjukkan kandungan karbohidratnya tinggi. Sedangkan kalau rendah, ya warnanya gelapnya rendah. Nah, ini penelitian pada anggur. Ya, itu setelah dites kadar karbohidratnya itu ini. Dan ini yang mampu berakar kalau di stek. Sedangkan pada warna medium kandungannya karbohidrat segini. Jadi apa artinya? Ini yang mampu berakar adalah kandungan karbohidrat yang paling tinggi. Seperti teori di atas tadi. Hanya ini ujinya melalui uji iodium. Nah,
Tadi di atas kita membahas keberadaan N, kandungan N. Mari kita lihat mengapa N mempengaruhi pertumbuhan stek. Jadi tadi dikatakan yang bagus itu N-nya yang rendah, tetapi jangan hilang sama sekali, tidak ada sama sekali. Mengapa? Karena N di sini diperlukan untuk sintesis protein, ya, untuk sintesis protein. Nah, protein ini kan penting ya untuk pembentukan hormon-hormon dan lain sebagainya. Dalam pengakaran, N pegang peranan harus seimbang dengan ini, jumlahnya harus seimbang dengan jumlah dari C, karbohidrat. Yang tadi saya sebut dengan istilah CN rasio itu. Jadi jumlahnya seimbang. CN rasionya seimbang. Bahan stek yang N-nya rendah dapat ditambah dengan N sebelum di stek. Jadi kalau Anda punya bahan stek yang kandungan N-nya rendah, tadi kan teorinya N-nya rendah, tapi tidak boleh tidak ada. Jadi harus ada tetapi jumlahnya rendah. Tapi jika jumlah kandungan N-nya itu terlalu rendah, Anda bisa melakukan ini. Jadi dipupuk dulu sebelum dilakukan penyetekan. Anda punya tanaman bagus di kebun, mau stek, dilihat ini kok kelihatan N-nya kurang, dipupuk dulu dengan nitrogen, misalnya dengan urea. Ya, itu. Kemudian berikutnya mari kita lihat tentang CN rasio. CN rasio tadi ya, di sini diistilahkan sebagai keseimbangan N rendah dan C tinggi. Ya, N rendah dibandingkan C-nya tinggi. Nah, CN rasio ini dapat diupayakan, cara mengupayakannya ya, dengan berbagai cara. 1. Menurunkan kandungan N. Jadi N-nya jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi harus diturunkan, tetapi juga tidak boleh hilang sama sekali. Tadi di atas sudah dijelaskan. Bagaimana menurunkan kandungan N kalau tanaman itu kita punya N-nya terlalu tinggi ya? Jangan dipupuk N. Kalau tadi sebaliknya ya, kalau kurang N disarankan dipupuk N. Kalau terlalu tinggi ya, jangan dipupuk N. Oke. Lalu upaya lainnya, taruhlah di tempat yang kena sinar matahari penuh. Ya, jadi karena apa? Karena kalau tanaman itu berada di tempat yang teduh, kurang sinar matahari, maka proses pembentukan C, karbohidrat kan ini hasil fotosintesis. Fotosintesis kan sinar matahari berperan sangat penting. Maka supaya C-nya ini meningkat, taruh di tempat yang sinar matahari. Tetapi ini hanya bisa dilakukan kalau tanaman kita berada dalam pot, bisa dipindah. Nah, kalau tanamannya tidak dalam pot, misalnya di lahan, di tanah langsung, bagaimana caranya untuk memanaskan dengan sinar matahari ini? Yaitu dengan cara dipangkas, dikurangi tajuknya. Cabang-cabang yang rimbun itu biasanya ciri dari N tinggi itu cabang rimbun sekali, itu dipangkas, dikurangi tajuknya supaya setiap daun dari tanaman itu bisa menerima sinar matahari penuh. Itu upaya untuk meningkatkan C, menurunkan N. Kemudian setelah upaya nomor 1 ini dilakukan, nomor 2-nya adalah pilih bagian-bagian tertentu saja untuk digunakan sebagian stek. Pilih yang bagaimana? Yang tadi di atas sudah kita ceritakan, misalnya dari segi warna batangnya, atau ini misalnya dari segi uji kelenturannya dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi ini pedoman-pedoman yang bisa Anda gunakan. Pilih daerah dari tajuk yang akan dijadikan bahan stek yang diketahui punya kandungan C tinggi jelas ya. Jadi dipilih dari pohon itu yang kandungan C-nya tinggi ini.
Pada umumnya semakin ke pucuk, ini pedoman, kalau kita memilih semakin ke pucuk, N-nya semakin tinggi, C-nya semakin rendah. Ya ini karena pengalaman tadi percobaan pada tanaman tomat yang sudah kita bahas di atas. Ya. Kemudian untuk tanaman yang sulit berakar, jika di stek ya, dapat diberi perlakuan etiolasi ataupun diberi perlakuan keratan pada batang. Ya. Cara membuat etiolasi itu, jadi kalau ini misalnya batang, stek, cara membuat etiolasi banyak. Misalnya ditutup dengan plastik hitam, kain hitam, ataupun bahan lain yang intinya memblokir agar sinar matahari tidak mengenai batang. Ya, jadi itu nanti akan menjadikan batang yang dibalut itu menjadi etiolasi. Mengapa Kak kita buat etiolasi? Ini karakter dari batang jika mengalami etiolasi. Kandungan karbohidratnya rendah dan seterusnya, dinding selnya tipis dan seterusnya. Banyak EAA, lebih banyak EAA, klorofil rendah dan seterusnya. Kandungan karbohidratnya kok rendah, Pak? Ya, oke, ini negatif. Tetapi yang lainnya ini positif bagi pertumbuhan stek itu untuk membentuk akar dan tunas. Itu cara pertama dibuat etiolasi. Cara kedua dibuat keratan, ya, keratan. Ini keratan itu apa maksudnya? Ini batang ya, bisa dikerat. Dikerat itu di sini misalnya diikat dengan kawat secara kuat ataupun dikupas. Seperti kalau mau membuat cangkok itu kulitnya dikupas, itu artinya dikerat. Mengapa toh kok keratan ataupun mengupas kulit ini bisa membantu tumbuhnya tunas? Karena kita tahu bahwa hasil asimilat dari daun, dari proses fotosintesis, itu akan ditranslokasinya ke bawah melalui yang disebut fluem. Nah, fluem ini yang kita blok, kita kerat supaya berhenti di sini. Jadi tidak bisa terus ke bawah karena diputus di sini. Akibatnya di sini terjadi akumulasi asimilat karena tidak bisa bergerak ke bawah terus. Nah, jadi perjalanan C di sini mengeblok perjalanan karbon C, karbohidrat, sehingga terakumulasi di sini di tempat keratan. Lah disinilah nanti kalau kita akarkan jauh lebih berhasil. Pada cangkok itu prinsip dasarnya seperti itu. Di cangkok ini dikerat, ya kan, kulitnya dikelupas kemudian dibungkus. Nah, di sini maka akan tumbuh akar. Mengapa di situ tumbuh akar? Karena di situ terjadi akumulasi karbon hasil asimilat. Artinya kaya dengan C tadi, C-nya tinggi, N-nya menjadi rendah. Faktor yang lain yang mempengaruhi pertumbuhan stek itu adalah juvenilitas. Asal kata dasarnya juvenil, ya, juvenil. Apa itu Pak juvenil? Kita pada awal kuliah sudah bahas itu, fase pertumbuhan juvenil, yaitu pada saat masih sangat muda, balita kalau pada manusia. Nah, jadi dengan demikian sebenarnya kalau kita ngomong tentang ini berarti adalah identik dengan umur tanaman stok. Yang dimaksud tanaman stok itu adalah tanaman yang kita ambil batangnya untuk dibuat stek. Mau okulasi, mau stek, itu tunasnya diambil dari situ, itu namanya tanaman stok, ya, istilah. Pada tanaman yang sulit mengakar, faktor umur tanaman stok, jadi umur tanaman sangat perlu diperhatikan. Jangan yang
ini ya, kalau punya tanaman masih kecil, masih sangat muda, terus kemudian Anda ambil steknya, itu karena nanti akan ada dampaknya. Jadi umumnya yang diambil itu pada bagian yang muda untuk lebih dapat mudah mengakar. Jangan pada bagian yang tua. Ini beberapa contoh pada tanaman pinus, pada tanaman apel, ya, pada tanaman karet, ya, berapa contoh pengakarannya. Jadi secara umum yang lebih muda itu lebih mudah berakar. Ini alasannya mengapa? Perhatikan mengapa yang lebih mudah berakar. Pertama ditinjau dari inhibitor. Ya, inhibitor kita sudah bahas pada perkuliahan yang lalu. Apa itu inhibitor? Penghambat ya, penghambat itu asalnya bisa dari luar, bisa dari dalam stek itu. Indigenous inhibitor dari dalam stek, yaitu adanya zat-zat tertentu yang menghambat pertumbuhan. Ya. Jadi saya ulang, mengapa yang muda itu lebih gampang diakarkan, oleh karena ditinjau dari faktor penimbunan inhibitor, jaringan yang masih muda itu masih sedikit kandungan inhibitornya dibandingkan dengan yang tua. Jadi begini, pada tanaman itu terjadi akumulasi inhibitor sedikit demi sedikit, kayak menabung ya, sedikit demi sedikit. Nah, kalau umurnya sudah tua berarti tabungannya sudah sangat banyak, artinya tabungan inhibitor, kandungan inhibitornya sudah sangat banyak. Nah, itulah sebabnya yang tua itu ditinjau dari aspek inhibitor lebih sulit diakarkan daripada yang muda, karena kalau yang muda kandungan inhibitornya masih sedikit. Ya. Itu penjelasannya. Kemudian pada tanaman yang tua, kehadiran fenol. Jadi pertama tinjauannya dari aspek inhibitor. Tinjauan yang kedua dari aspek kandungan fenol. Pada jaringan tua itu fenolnya rendah. Ya, padahal fenol itu diperlukan sebagai kofaktor auksin. Ya, ingat lagi di teori pembentukan primordia akar di awal kuliah ya, bahwa auksin itu tidak bisa kerja sendiri, dia harus punya kofaktor. Nah, kofaktornya itu adalah fenol ini. Nah, pada tanaman yang tua umurnya itu fenolnya rendah. Artinya kofaktornya rendah sehingga auksin ini tidak punya kawan yang cukup untuk membentuk inisiasi akar. Ya. Jadi itu yang bisa mengganggu keadaan bahan stek, yang bisa mengganggu ataupun mendorong pertumbuhan stek jika batang itu Nah, berkaitan dengan stek batang itu ada macam-macam tipe batang ya. Ada yang lunak, ada yang keras ya. Yang lunak biasanya muda, umurnya sedikit, masih muda. Kalau yang keras ya biasanya tua, umurnya sudah beberapa tahun, bahkan tahunan. Nah, yang terbaik yang mana untuk setiap tanaman? Tidak sama. Jadi beda tanaman, beda keadaan itu menyebabkan beberapa tanaman menjadi tidak sama. Keteraturannya itu ada perubahan. Nah, perbedaan-perbedaan ini, ketidaksamaan ini bisa disebabkan oleh ini. Jika ditinjau dari akar dan batang. Nah, batang lebih bagus dibandingkan akar. Jadi stek batang lebih baik dibandingkan stek akar. Jika tinjauannya dari aspek lateral atau terminal, maka tunas lateral lebih bagus daripada tunas terminal. Jadi gini ya, ini ada pohon.
Yang dimaksud lateral itu ini, pohon utama itu lateral, terminal, sedangkan yang tumbuh-tumbuh dari samping ini lateral. Ya. Tumbuh dari samping itu lateral, yang terminal itu batang utama ini. Jadi kalau kamu mengambil bahan stek kok diambilnya dari batang utama, itu lebih jelek hasilnya atau lebih bagus hasilnya jika diambil adalah batang-batang lateral. Maksudnya seperti itu. Bagian-bagian yang berbeda dari tajuk ya, jarak dari pucuk. Tadi sudah saya bahas, ini pucuk kan, jaraknya seberapa jauh dari pucuk, itu pengaruh. Ya, mengapa beda? Tadi sudah dibahas karena adanya perbedaan kandungan karbohidrat. Terus pada perulian yang lalu juga kita sudah bahas bahwa ada tunasnya tidak dan daunnya tidak pada stek itu. Ya, ada tunas tidak, terus ada daunnya tidak. Mengapa? Karena tunas dan daun kita ketahui pada kuliah yang lalu kan bisa menyumbangkan apa yang disebut dengan rizokalin ya waktu itu. Ya. Kemudian berikutnya fase tumbuhnya, dia sedang berbunga apa tidak? Ya, sedang berbunga apa dalam sedang fase vegetatif? Biasanya bahan stek yang diambil dalam fase vegetatif itu lebih bagus dibandingkan pada saat fase berbunga. Nah, ini hubungannya dengan kandungan auksin. Pada saat berbunga sedikit, tapi auksin itu menghambat pembungaan. Meski tunas bunga dibuang, tetap saja seperti itu. Demikian perkuliahan kali ini. Kali ini Anda tidak saya beri beban tugas istirahat ya. Namun saya harap Anda memperkaya pengetahuan pribadi setelah teori ini diberikan. Coba cari tulisan-tulisan dari internet yang berkaitan, isinya itu berkaitan dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Har. Kemudian dibaca ya. Namun begitu Pak Har tidak mengharuskan Anda membuat tulisan itu sebagai tugas. Jadi supaya Anda bisa memperkaya pengetahuan diri saja maksud Pak Har. Demikian atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.